Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas ada satu hal yang membuat serangan Israel ke Dahye kali ini tidak bisa dibaca sebagai ledakan biasa. Karena yang dihantam bukan sekadar bangunan, dan yang diburu bukan cuma anggota lapangan Hizbullah. Di pinggiran selatan Beirut, Israel menargetkan seorang komandan pasukan elit Radwan. Lalu muncul kabar yang membuat situasinya makin panas. Sumber dekat Hizbullah yang dikutip AFP menyebut, sosok yang tewas adalah Malek Balut, komandan operasi Radwan Force. Pertanyaannya, kenapa Israel sampai mengejar orang di balik pergerakan unit elit, bukan hanya peluncur roket atau gudang senjata? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena jika benar komandan operasi Radwan tumbang di Dahye, maka ini bukan sekadar serangan udara. Ini bisa menjadi tanda bahwa Israel sedang memburu jantung komando Hizbullah. Pada 6 Mei 2026, suara ledakan kembali mengguncang pinggiran selatan Beirut. Titiknya berada di Dahye, sebuah kawasan yang sejak lama dikenal sangat dekat dengan pengaruh Hizbullah. Di atas peta, tempat ini mungkin terlihat seperti bagian lain dari ibu kota Lebanon. Namun dalam konflik Israel dan Hizbullah, Dahye bukan wilayah biasa. Ia punya nilai simbolik, nilai politik, dan nilai keamanan yang jauh lebih besar dibanding sekedar deretan bangunan padat di pinggiran kota. Serangan Israel hari itu langsung membuat suasana berubah. Bukan hanya karena Beirut kembali dihantam, tapi karena lokasi yang disasar berada di wilayah yang selama ini dipandang sebagai salah satu ruang paling sensitif bagi Hizbullah. Jika ledakan terjadi di desa perbatasan Lebanon Selatan, publik mungkin masih membacanya sebagai bagian dari tekanan militer di garis depan. Tapi ketika serangan diarahkan ke Dahye, maknanya menjadi lebih dalam. Israel seolah ingin menunjukkan bahwa tekanan tidak berhenti di wilayah perbatasan. Tekanan bisa bergerak lebih jauh, masuk ke kawasan belakang, dan menyentuh ruang yang selama ini dianggap lebih aman bagi jaringan Hizbullah. Disinilah serangan 6 Mei 2026 mulai terlihat berbeda. Yang dihantam bukan hanya satu titik fisik, yang diguncang adalah rasa aman. Di tengah kepulan asap dan ketegangan yang menyelimuti kawasan itu, muncul informasi penting dari pihak Israel. Target serangan disebut sebagai komandan dari pasukan elit Radwan, unit khusus Hizbullah yang selama ini menjadi perhatian besar Israel. Nama Radwan bukan sekedar nama unit tempur biasa. Dalam bayangan keamanan Israel, unit ini sering dikaitkan dengan ancaman di front utara, terutama karena kemampuan mereka bergerak lebih taktis, lebih terlatih, dan lebih dekat dengan skenario serangan langsung terhadap posisi Israel. Karena itu, serangan ke Dahye tidak berdiri sendiri. Ia bukan sekedar balasan atas tembakan. Ia bukan hanya reaksi terhadap satu insiden. Serangan ini membawa pesan bahwa Israel sedang mengincar lapisan yang lebih tinggi dalam struktur Hizbullah. Bukan hanya senjata yang ditembakkan dari lapangan, bukan hanya gudang yang menyimpan amunisi, tapi orang yang dianggap berada di balik perencanaan dan pengaturan operasi. Pada titik ini, serangan tersebut mulai masuk ke wilayah perang yang lebih sunyi. Perang yang tidak selalu terlihat lewat roket, drone, atau rudal anti-tank. Ada perang lain yang berjalan di belakang layar, yaitu perang mencari siapa yang bergerak, siapa yang memberi perintah, dan siapa yang menghubungkan keputusan dengan aksi di lapangan. Dahye menjadi panggung pesan itu. Sebuah kawasan sensitif dihantam, seorang komandan elit menjadi sasaran, dan Hizbullah dipaksa membaca ulang seberapa dalam Israel sudah mengetahui pergerakan mereka. Setelah serangan pada 6 Mei 2026 itu, kabar baru mulai bergerak dari sumber keamanan dan lingkaran dekat Hizbullah. Nama yang muncul bukan nama kecil. Sosok yang disebut tewas adalah Malek Balut, komandan operasi Radwan Force. Informasi ini membuat serangan tersebut naik kelas, dari sekedar pukulan udara menjadi operasi yang menyasar simpul pengendali. Dalam struktur tempur,
Komandan operasi punya peran yang berbeda dari petempur biasa. Ia tidak harus selalu berada di garis depan dengan senjata di tangan. Namun, dari orang seperti inilah, ritme serangan bisa terbentuk. Ia membaca medan, mengatur pergerakan, memilih waktu, dan memastikan unit di bawahnya bergerak sesuai tujuan. Di perang yang penuh tekanan seperti front Israel dan Lebanon, peran semacam itu menjadi sangat mahal. Ratuan Force sendiri dipandang Israel sebagai salah satu bagian paling berbahaya dalam tubuh Hizbollah. Unit ini tidak hanya dikaitkan dengan kemampuan bertahan, tetapi juga dengan skenario serangan yang lebih agresif ke wilayah Israel Utara. Karena itu, ketika seorang komandan operasi Ratuan menjadi target di Beirut, Israel sedang mengirim pesan bahwa mereka tidak hanya memburu orang yang menarik pelatuk, tetapi juga orang yang menentukan kapan pelatuk itu harus ditarik. Pada 6 Mei 2026, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz menyebut unit yang dipimpin komandan tersebut bertanggung jawab atas tembakan ke komunitas Israel dan serangan terhadap tentara IDF. Kalimat ini penting karena Israel sedang membingkai serangan sebagai pukulan terhadap sumber ancaman, bukan sekedar balasan umum. Targetnya dibuat spesifik, tuduhannya dibuat jelas, pesannya diarahkan langsung ke struktur komando Hizbollah. Di medan seperti ini, menghancurkan senjata hanya menyelesaikan satu lapisan masalah. Peluncur roket bisa diganti, jalur penyimpanan bisa dipindah, gudang amunisi bisa dibuat ulang. Tapi, komandan operasi menyimpan sesuatu yang tidak mudah diganti dalam waktu singkat. Ia menyimpan pengalaman, hubungan personal, pola komunikasi, dan ingatan medan yang terbentuk selama bertahun-tahun. Jika Malek Balot benar tewas dalam serangan tersebut, maka Hizbollah bukan hanya kehilangan satu nama. Mereka kehilangan figur yang kemungkinan memahami bagaimana unit Ratuan bergerak dari perintah menjadi aksi. Orang baru bisa ditunjuk, tetapi penyesuaian tidak selalu berjalan mulus. Ada jaringan yang harus disambung ulang, ada kepercayaan yang harus dibangun lagi, ada pola lama yang mungkin harus dibuang karena sudah terbaca lawan. Disinilah dampak serangan menjadi lebih tajam. Israel tidak perlu membuat seluruh struktur Hizbollah runtuh dalam satu malam. Cukup membuat satu simpul penting terganggu, maka aliran perintah bisa melambat. Cukup menunjukkan bahwa lokasi pertemuan bisa ditemukan, maka setiap langkah berikutnya harus dihitung ulang. Serangan ini memperlihatkan bahwa medan perang tidak hanya berada di bukit, desa, dan garis perbatasan. Medan perang juga berada dalam jaringan manusia yang mengatur keputusan. Pada lapisan itulah, Israel mencoba menekan Ratuan Force dengan menargetkan orang yang dianggap menghubungkan rencana, perintah, dan serangan terhadap Israel. Bagi Hizbollah, kehilangan figur seperti ini bisa memicu pemeriksaan internal. Mereka harus mencari dari mana jejak itu terbuka. Apakah dari kendaraan, pertemuan, komunikasi, atau pola kunjungan yang berulang. Setelah 6 Mei 2026, masalahnya bukan hanya membalas Israel. Masalah pertama adalah menutup celah yang mungkin sudah dipakai Israel untuk masuk ke ruang paling rahasia mereka. Sebab satu celah kecil di tingkat komando bisa berubah menjadi pintu masuk serangan berikutnya yang jauh lebih berbahaya. Setelah 6 Mei 2026, Hizbullah masuk ke ruang keputusan yang sempit. Mereka tidak hanya menghadapi kehilangan figur penting, tetapi juga tekanan reputasi di depan pendukung, lawan, dan publik Lebanon. Serangan itu terjadi di kawasan yang punya bobot simbolik besar. Karena itu, respons Hizbullah tidak bisa dihitung hanya dari sisi militer. Setiap tembakan, setiap drone, dan setiap pernyataan politik akan dibaca sebagai ukuran apakah organisasi itu masih mampu menjaga wibawanya. Pada hari yang sama, 6 Mei 2026, Hizbullah merespon dengan serangan roket dan drone bersenjata ke arah pasukan Israel. Militer Israel menyebut 2 tentaranya terluka. Balasan ini menunjukkan bahwa Hizbullah tidak ingin terlihat diam setelah salah satu ruang sensitifnya dihantam. Namun, respon seperti itu tetap harus ditakar. Terlalu kecil, mereka tampak kehilangan daya gertak. Terlalu besar, mereka membuka peluang bagi Israel untuk menaikkan tekanan lebih jauh. Di titik inilah, perang berubah menjadi permainan tempo.
Israel ingin menunjukkan bahwa setiap serangan terhadap komunitas Israel dan tentara IDF akan dibalas sampai ke pengatur operasinya. Hizbullah ingin menjaga citra bahwa struktur mereka masih bisa bergerak, meski salah satu simpul penting disasar. Sementara, Lebanon berada dalam posisi rapuh, karena setiap peningkatan eskalasi akan kembali menghantam kota, warga sipil, ekonomi, dan stabilitas politik yang lemah. Bagi Israel, efek utama dari serangan ini bukan hanya jumlah korban. Efek yang lebih besar ada pada rasa tidak aman di dalam jaringan Hizbullah. Para komandan bisa saja mulai membatasi pertemuan. Jalur komunikasi bisa diganti. Kendaraan bisa dipindahkan. Lokasi aman bisa diperiksa ulang. Semua itu membutuhkan waktu, tenaga, dan disiplin tambahan. Ketika organisasi dipaksa sibuk menutup celah, sebagian energinya tidak lagi sepenuhnya dipakai untuk menyerang. Dalam konflik panjang, gangguan kecil di tingkat komando bisa memberi keuntungan besar. Unit yang sebelumnya bergerak cepat dapat menjadi lebih lambat. Perintah yang biasanya turun melalui jalur tertentu harus melewati prosedur baru. Koordinasi yang dahulu terbiasa rapi bisa terganggu oleh rasa curiga. Dan saat satu pihak kehilangan kecepatan, pihak lain mendapat ruang untuk membaca, menekan, lalu mengambil inisiatif berikutnya. Namun, Israel juga menghadapi risiko. Menyerang Dahiyeh berarti menyentuh ruang yang sensitif bagi Hizbullah dan Lebanon. Semakin jauh Israel menekan, semakin besar kemungkinan kelompok itu mencari balasan yang lebih terlihat. Bukan hanya untuk membalas kerugian, tetapi untuk menjaga pesan bahwa mereka belum kehilangan kemampuan menekan Israel Utara. Situasi seperti ini membuat setiap jam setelah serangan menjadi penting, karena satu keputusan lapangan bisa mengubah ketegangan terbatas menjadi gelombang serangan baru. Di sisi lain, pemerintah Lebanon menghadapi tekanan yang tidak kalah berat. Setiap ledakan di sekitar Beirut membuat negara itu terlihat seperti arena terbuka bagi konflik dua kekuatan bersenjata. Warga kembali hidup dalam ketidakpastian, sementara otoritas negara harus menanggung dampak politik dari perang yang sulit mereka kendalikan. Pukulan ke Komandan Operasi Radwan memperlihatkan arah konflik yang lebih dalam. Israel sedang mengejar manusia yang menggerakkan serangan, bukan hanya alat yang dipakai untuk menyerang. Hizbullah dipaksa menata ulang keamanan internalnya sambil tetap menjaga wajah di depan publik. Dari Dahiyeh, tekanan itu menyebar ke ruang komando, ke jalur komunikasi, dan ke kalkulasi balasan berikutnya. Setelah 6 Mei 2026, medan perang tidak hanya berada di perbatasan. Ia juga hidup di dalam rasa curiga para komandan, harus bergerak dengan bayangan bahwa langkah mereka mungkin sudah terbaca. Serangan Israel ke Dahiyeh pada 6 Mei 2026 memperlihatkan bahwa konflik dengan Hizbullah sudah bergerak ke lapisan yang lebih dalam. Bukan hanya soal roket yang diluncurkan atau posisi militer yang dihantam, tapi tentang siapa yang mengatur pergerakan, siapa yang membaca medan, dan siapa yang menjaga ritme serangan tetap hidup. Jika benar Komandan Operasi Radwan tewas dalam serangan itu, maka Dahiyeh bukan hanya menjadi lokasi ledakan. Ia menjadi tanda bahwa Israel sedang menekan jantung koordinasi Hizbullah. Dan bagi Hizbullah, pukulan seperti ini bukan hanya harus dibalas dengan senjata, tetapi juga harus dijawab dengan kemampuan menutup celah di dalam jaringan mereka sendiri. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.